Mungkin kalau misalnya negur aku masih naikin suara iya, cuma kalau untuk masalah fisik aku benar-benar ngehindarin karena takutnya itu tuh kan bisa jadi membekas trauma. gitu, trauma dia kasihan gitu. Lebih seringnya mama papa yang ngajarin. Jadi kalau misalnya mereka ada waktu luang, pasti mereka kayak ini ayo baca buku yang ini ya. Ini bacanya apa? BA, KU, buku gitu. Jadi itu pasti kayak bareng-bareng atau dan mama papa tuh memfasilitasi Astralgym. Jadi mereka tuh, ayo kakak mau beli buku apa gitu. Aca mau beli komik gitu. Aku mau beli komik ini ya udah beli berapa? Itu iya. Okay, even itu komik sekalipun nggak apa-apa. Iya, yang penting baca. Dan responnya gimana setelah itu? Responnya baik, responnya cukup baik kalau sesuai sama yang Aca harapkan gitu. Kayak mungkin contoh Aca cerita soal keluhan selama di asrama seperti apa. Gini gitu. Ada yang kurang nyaman gitu-gitu. Terus mereka menanggapinya bagus. Mereka menanggapinya ya apa ya? Gini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK bersama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada seorang calon parenting expertise muda di masa mendatang. Aduh kok gitu sih. Ya karena menarik juga gitu kan ketika pengen ngobrol sama Aca gitu kan terus ngelihat ternyata topik obrolan lumayan berat juga untuk usia untuk usia segini gitu kan. Di sebelah kita udah ada Aca. Halo. Atau bisa nama asli siapa sih? Aku orang tua aku ngasih nama aku Haura Kamela Ramadhani. Ya. Ntar Aca-nya mana? Aca-nya dari Camela. Kamela kan. Kan tulisannya Camela ya. Itu sih. Oh oke. Jadi langsung apa alasan kamu tertarik sama dunia parenting? Bisa langsung dulu kan? Kita bridging dulu ya. Ya. Oke. Jadi kita singkat cerita kan kita tuh pernah di satu film ya. Aca kan pernah main film buat di CWS juga kan. Terus di situ Aca kayak sharing-sharing soal parentingnya dan cukup dalam ya untuk mengetahui ternyata sisi parenting yang bagus tuh begini-begini. Bahkan salah satu penelitian ilmiahnya. Iya, aku ada tugas ujian sosiologi aku ngebahas tentang penelitian sosial yang dimana kita tuh disuruh bikin mirip-mirip karya tulis ilmiah, cuma ini masih kerangkanya. Jadi aku baru sampai metodologi penelitian dan aku milih judulnya itu peran orang tua terhadap kesehatan mental remaja yang emang lagi booming saat ini tuh, makanya aku milih itu. Emang berat sih, dan waktu kemarin aku presentasi juga sebenarnya itu deg-degan parah, tapi alhamdulillah lancar lah. Iya, maksudnya untuk ngebahas ke sana tuh kan perlu perlu yang namanya apa tuh? Pengalaman, terus pembelajaran yang lebih serius tentang dunia parenting kan, karena parenting itu kan ada parenting VOC ya kalau nggak salah apa? Apa tuh? Nggak tahu parenting VOC? Aku belum bahas sampai situ. Oh, parenting VOC itu gini, jadi parenting VOC ini ya, misalnya nih ada anak nih manjat pohon, orang tuanya gini dari bawah, terus naik terus, jangan berhenti kalau jatuh ya, kalau jatuh baru turun ya, terus. Itu namanya parenting VOC. Itu VOC. Itu pas zaman nenek aku kayaknya. Terus orang tua kamu belum pulang, 1, 2, ikat pinggang di sini nih. Nah, itu VOC namanya. Itu metodologi parenting VOC itu ditemukan oleh Swiss School. Wow, itu sangat menarik untuk dibahas ya. Ntar kapan-kapan aku baca. Enggak ada bukunya, enggak ada. Itu hanya buat orang Indonesia aja. Parenting VOC itu untuk mendeskripsikan betapa galaknya orang-orang tua zaman kita dulu. Kenapa Aca akhirnya tertarik ngambil sudut pandangnya parenting atau pola asuh anak? Ya yang kayak tadi aku bilang sesuai sama judul kerangka penelitian sosiologi aku, di zaman sekarang tuh orang tua tuh banyaknya ya umumnya tuh mereka ngasihnya tekanan gitu. Ada yang emang ngasih kayak support, masih banyak sebenarnya. Cuma umumnya anak zaman sekarang tuh mereka lebih kayak tertekannya karena tekanan orang tua yang maksa, tapi
bukan maksa sih bahasanya apa ya, karena terlalu ditekan gitu, karena terlalu dikekang, jadi orang tua tuh cuma ngasih arahan aja, nggak ngasih ayo Kak semangat kamu pasti bisa gitu-gitu, nggak support, nggak ngasih apa sih ya, kayak kasih sayang tuh kurang, tapi ngekang terus gitu. Ini anak zaman sekarang atau Aca termasuk jadi anak sekarang gitu? Oh enggak dong. Enggak. Mereka Oke, teman-teman mungkin di rumah ya. Ya mungkin bisa dibilang. Aca anak berapa sih biasanya? Kok biasa aja sih? Ulang pertanyaannya. Aca anak berapa sih? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama itu biasanya punya jiwa-jiwa VOC juga. Waduh, aku harap sih jangan sih. Aku nggak mau kayak gitu ke anak aku nanti. Enggak, ke adik-adik biasanya. Oh, ke adik-adik. Alhamdulillah sejauh ini aku nggak segalak itu sih ke adik-adik aku, karena yang aku rasain sekarang gitu. Karena maksudnya kalau orang tua aku tuh mereka tuh bisa dibilang parentingnya cukup baik ya. Dan mereka tuh nyontohin ke aku tuh kalau kamu nggak boleh kasar sama adik kamu apa ya, jadi kakak tuh harus baik gitu. Jangan mentang-mentang kamu anak pertama, kamu bisa seenaknya sama mereka gitu. Mentang-mentang kamu lahir duluan, tapi kamu bisa kayak contoh mungkin kerasnya tuh mukul. Mungkin kalau misalnya negur aku masih naikin suara iya, cuma kalau untuk masalah fisik aku benar-benar ngehindarin karena takutnya itu tuh kan bisa membekas gitu. Trauma dia kasihan gitu. Sebenarnya sama sih. Jadi Kang Valdo juga dulu dididiknya sama tuh. Kan Kang Valdo juga punya adik kan satu. Kata ibu tuh dia bilang tiba-tiba nangis, aneh, nggak pas ya momen ya. Oke, jadi Kang Valdo tuh dulu bilang gini, kamu sama adik kamu jangan kasar. Kamu laki-laki, adik kamu perempuan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu nasihatin adik kamu jangan kasar. Jadi ketika Kang Valdo salah, kamu tadi bisa diam nggak? Gak kasar tuh ngomongnya pelan. Kamu bisa diem gak? Sambil cubit. Bisa diem gak? Jangan kayak gitu ya. Oh enggak, apa ya? Gak teriak, takut kedengaran ibu soalnya. Jangan nangis ya. Itu serem sih. Gak kasar tapi pelan-pelan ngomongnya. Kayak gitu itu akhirnya dididik kayak gitu sih. Ya oke lah. Itu masih nggak apa-apa sih. Masih nggak apa-apa ya? Masih nggak apa-apa. Ya nggak sampai nyubit juga sih. Paling ya nasihatin aja lah. Tapi memang benar sih. Kayaknya kekerasan fisik itu di keluarga dihindarin ya. Di keluarga Aca gimana sih kalau suasana kumpul keluarga? Ada suasana kayak hahaha gitu. Ada. Semara ya keluarganya. Dibiasakan kalau di rumah tuh kayak orang tua Aca tuh pasti bakal, ayo Kak ada cerita nggak hari ini gimana tadi di sekolah gitu-gitu. Nanya-nanya ya. Iya jadi kalo ya kita enggak mereka. Ya. Oh my god. Ya. Aduh. Saya nggak digituin tuh dulu. Sedih banget. Saya boleh jadi kakak kamu aja. Oh my god. Aduh, aku pernah nanya gitu ke mama, kata mama, nggak ada. Oke. Nggak ada kata mama. Oke, nggak jadi guys. Lanjut. Nanya orang tuanya nanya ya, kayak kamu ada cerita apa hari ini? Iya, nggak cuma ke Aca gitu, ke adik-adik juga gitu. Dan kadang Aca juga suka nanya balik, mama gimana tadi di kerja gitu, mau papa gimana tadi di kerja, capek nggak gini-gini, mau kakak bantuin apa gini-gini, ada bisa kakak bantu nggak. Dan kita tuh meskipun orang tua Aca dua-duanya tuh jarang di rumah, mama Aca dokter, papa Aca pilot, dan jadinya kalau misalnya mereka pulang tuh Aca pasti bakal kayak, ayo mas ini kakak bantu, ini pekerjaan rumah udah kakak kerjain semua, mau kakak bantu apa, bikinin teh mau, ini apa mau, atau kalau misalnya papa baru pulang dari jadwal terbangnya, Aca bakal kopi mau nggak, itu atau Aca bawain kopernya. Apa sih yang ngebuat akhirnya Aca bisa jadi punya pribadi yang seperti itu di keluarga? Gimana sih orang tuanya Aca bisa ngedidik kayak gitu? Mungkin dengan jarangnya mereka ya, mungkin bukan jarang sih, ada, mereka tuh hadir gitu. Cuma dibandingkan sama orang-orang yang orang tuanya mungkin ibunya ibu rumah tangga atau ayahnya kerja kantoran aja gitu kan, lebih sering di rumah kalau gitu. Dan karena Aca jadi sering nggak ada di rumah juga karena sekarang gitu. Aca kan sekarang boarding, dulu waktu SMP juga Aca mondok pesantren gitu. Dan jadinya kurang gitu waktu sama orang tua. Jadi sekarang tuh Aca mikir kayak kalau misalnya nggak ada waktu sama mereka, Aca nggak cerita-cerita sama mereka, itu kayak Aca tuh ngerasa, duh jadi anak durhaka banget. Mereka tuh udah ngasih Aca hidup gitu, udah ayo ini mama papa fasilitasin gitu semuanya, udah dikasih uang, dikasih fasilitas lah ya, gitu banyak gitu, makanan gitu.
Jadi ngerasa nggak enak kalau misalnya itu nggak kayak gitu. Jarang loh ya, maksudnya yang punya pikiran kayak gitu kan, justru malah kadang-kadang kebalik ya situasinya ketika orang tua jarang di rumah, anak merasa sendiri, bebas, terus kayak memanfaatkan situasi jadi bola liar kayak gitu kan, yang akhirnya pribadinya jadi lebih tidak terkontrol bahkan kayak gitu kan. Nah, berarti kan di sini kontrol orang tuanya aja juga lumayan luar biasa ya dalam hal ini ya, dalam ketika mereka jarang di rumah gitu kan. Aca pernah di ini nggak sih kayak belajarnya dipantau gitu? Dipantau ya? Proses pembelajaran Aca selama mungkin di rumah gitu dipantau? Pernah. Waktu SD sih, waktu zaman daring. Waktu zaman daring kan itu semuanya online ya, termasuk dari belajar gitu. Waktu contoh Aca tuh dulu sebenarnya ya orangnya tuh malas parah gitu. Aca tuh iya malas sebenarnya. Sama sih, sampai sekarang kalau itu. Iya sampai sekarang juga kadang masih malas. Cuma Aca usahain buat gak malas. Dan di zaman daring itu dulu tuh Aca sering banget nge-skip kelas Zoom karena gak kebiasa. Karena kan sebelumnya tuh sebelum mulai sekolah daring kita libur 2 minggu, 2 minggu kalau nggak salah. Terus jadi kan gak sekolah, jadi pasti jam 6 mungkin Aca masih tidur habis sholat subuh gitu. Tapi tiba-tiba mulai sekolah lagi tapi lewat online, jadi kaget gitu kan, culture shock sedikit. Terus jadinya mama tuh pasti bakal marah-marah, Kak ayo ini kamu Zoom gini, kamu kenapa belum siap, kamu belum mandi kan. Mama jadi ribet sendiri, sementara mama ada pekerjaan yang harus dikerjain, ketemu sama pasiennya. Dan di situ controllingnya ini juga ya, maksudnya teliti juga ya di tengah kesibukannya ya, gak yang dilepas banget gitu ya. Kamu tuh SD saat pandemi ya? Iya. Tik, kita udah tua Tik berarti. Kelas 5 SD kok. Kelas 5 SD. Pandemi udah berapa Tik. Tahun ya? Lupa. Kita tua banget Tik. Gak setua itu kaget, saya kaget. Kamu bilang tadi waktu SD pas pandemi. Buset tua banget berarti usia kita udah kuliah kan itu ya Tik, udah mau lulus ya. Ya Allah. Itu berapa tahun lalu sih aku gak inget. Ya itu kan pandemi kan 5 tahun yang lalu tuh. 5 tahun. 2020 kan ya? Iya umur 10 benar. Iya aku umur 10 di situ. Ada jadi malu. Gila kita tua banget Tik kalau gitu. Pandemi. Ada jadi malu. Di SD pandemi. Malu. Aduh malu. Nah. Merasa kecil jadinya. Enggak bukan kamu. Kita yang tua. Oh iya maaf. Kita yang tua ini. Ngerasanya kayak perasaan kita tuh masih muda. Jiwa muda masih ada. Jiwa muda masih ada. Itu dia untuk menghibur. Bisa yuk. Jadi kamu tuh katanya punya hobi ya? Langsung. Kamu tuh punya hobi. Hobinya apa? Pedal? Enggak, apa itu? Aku suka membaca, cuma bacanya tuh nggak sampai yang nggak yang serumit itu. Aku masih baca majalah Bobo? Iya dulu waktu kecil aku disuguhin itu. Orang kaya fix. Aduh, enggak. Standar orang kaya adalah dekat rumahnya punya majalah Bobo. Itu kayaknya bekas mama dulu deh kayaknya, aku nggak tahu. Mamanya juga orang kaya fix. Terus aku dulu suka baca ensiklopedia karena emang di rumah tuh ada. Itu berat loh, itu bukan sederhana loh, itu berat loh, itu cukup banyak loh itu informasi di dalamnya. Iya benar sih. Dulu tuh di rumah tuh ada kayak lemari besar gitu yang awalnya itu khusus buat baju, cuma karena agak bukan pindahan, ada lemari baru, jadi bajunya dipindahin ke lemari baru, dan sekarang yang lemari besar itu jadi kayak perpustakaan mini gitulah, dan itu isinya buku semua dan penghargaan punya mama papa gitu. Dan aja suka main buka buku di situ, ambil gitu. Oh di situ kita mah nggak ada, di gue nggak ada kayak gitu. Lemari ada isinya paling intinya guci sama stok piring buat lebaran. Wah. Sama nyimpen buat hajatan biasanya. Waduh. Itu standar keluarga ekonomi pas-pasan. Lemari isinya udah itu aja ada. Buku apa lah itu buku? Nggak ada, kita nggak ada. Selain baca buku ada lagi nggak hobi lain? Aku suka nyanyi sih. Nyanyi. Iya. Karena dari kecil dulu tuh waktu kecil asupan aku bisa dibilang bahasa Inggris, dan jadinya aku dengerin suka lagu-lagu Inggris dibanding lagu bahasa Indonesia. White Lion tau nggak White Lion? Nggak tahu itu apa. Nggak tahu. Ini ada lagu Inggris. Nggak tahu apa. Tapi kayak ini The Beatles gitu di rumah Beatles aku belum denger sih. Ini apa?
Smashing Pumpkins ya. Wah, itu apa? Aku nggak tahu. Apa itu? Enggak. terlalu kita ya itu ya. Terlalu kita ya. Tuh, sorry referensi kita cuma ke situ doang mentoknya. It's fine. Oke, maaf ya, kita terlalu tua nih. Nggak apa-apa. Nah, olahraga ada nggak olahraga? Dulu aku sempat suka renang, suka banget renang. Tapi mungkin karena semenjak masuk pondok waktu SMP, jadi jarang banget Jarang nyentuh. renang sih. Kolam renang tuh jarang banget. Di rumah ada kolam renang? Enggak, Oh. nggak ada. Cuma bisa dibilang lumayan deket lah sama rumah kolam renang yang biasa. Punya Acara tetangga? itu enggak, bukan. Enggak. Komplek aku nggak segede itu. Oh. Dulu juga sempat dimasukin les. Cuma kayak, aduh nggak mau, aku malas. Jadi yaudah, jadi berenang buat senang-senang aja, bukan buat ditekuni. Iya. Pernah melakukan hobi bareng sama keluarga gitu nggak? Renang kah, nyanyi atau baca bareng sama keluarga, sharing book session bareng keluarga gitu-gitu pernah nggak? Apa ya, pernah nggak ya? Kayaknya waktu itu sempat pernah deh berenang bareng. Dan itu apa ya, mungkin cuma sekedar main air aja gitu, nggak sampai yang kayak ayo kak kamu serius gitu, tapi tetap disuruh kayak ayo kak kamu bisa gaya apa, gaya kupu-kupu udah pernah kan belajar, ayo sekarang ayo coba mama papa mau lihat gitu ya. Kalau yang kayak tadi baca-baca gitu pernah, jadi mungkin sampai sekarang ya. Rajin ya. Tepuk tangan dulu dong buat orang tuanya Aca, keren ayah bunda ya. Saya iri. Saya maksudnya pengen juga nanti jadi seperti ayah dan bundanya Aca yang nanti ketika mendidik anak tuh jadinya seperti ini gitu kan. Tahu bersikap gitu, keren sih. Aduh gitu. malu deh. Gitu. Lanjut. Gimana? Karena kan Aca tiga bersaudara ya. Aca anak pertama, ada Aca yang perempuan, baru ada Aca yang terakhir laki-laki. Kita semua tuh dididiknya tuh kalau zaman Aca belajarnya tuh karena di zaman itu mama papa masih sibuk-sibuknya, jadi Aca les baca. Cuma kalau sekarang zamannya ada Aca yang perempuan sama laki-laki, lebih seringnya mama papa yang ngajarin. Jadi kalau misalnya mereka ada waktu luang, pasti mereka kayak ini ayo baca buku yang ini ya, ini bacanya apa, BA, KU, buku gitu. Jadi itu pasti kayak bareng-bareng atau dan mama papa tuh memfasilitasi Asfalju. Jadi mereka tuh, ayo kakak mau beli buku apa gitu. Aca mau beli komik gitu. Aku mau beli komik ini, ya udah beli berapa? Itu iya. Even itu komik sekalipun nggak apa-apa. Iya, yang penting baca. Karena maksudnya mama papa tuh menghindari screen time banyak-banyak gitu. Meskipun ya kalau untuk zaman sekarang, Aca juga bisa baca gitu lewat online. Cuma mama papa tuh pasti bakal kayak, ayo kamu mending beli buku dibandingkan kamu beli main HP mulu gitu. Dan Aca juga iya aja karena itu juga salah satu hal yang Aca suka. Jadi kalau misalnya Aca contoh pengen novel, Pak maaf kakak boleh beli novel nggak? Iya mau beli novel yang mana? Yang judul ini Pak, ini soalnya kalau kata rekomendasi teman-teman ini bagus, jadi Aca mau baca gitu. Ya baca gitu. Terus nanti ada Aca pasti kayak apa sih? Ikutan. Pengen lihat gitu. Itu buku apa kak gitu? Oh ini buku ini tentang ini. Boleh diceritain nggak? Nanti aku ceritain gitu. Kayak gini loh. Jadi cerita awalnya tuh karena gini. Terus nanti di pertengahannya gini. Terus konfliknya parah banget sih kayak gini. Tapi endingnya mereka baik kok gitu. Pasti kayak gitu. Nih cemara gitu, cemara triple pokoknya gitu. Karena di pengalaman mungkin gak semua keluarga bisa merasakan hal yang sama ya. Ya kan di tengah kesibukannya keluarga gitu kan. Di tengah kesibukan orang tuanya gitu kan. Tidak semua orang tua bisa punya pengalaman bersama anaknya gitu kan. Dan tidak semua orang tua mau gitu kan. Mau udah keburu capek biasanya gitu loh. Ini yang luar biasa gitu kan yang Aca dapat dari orang tua itu wajar sih kalau tadi Aca bilang di awal parentingnya orang tua Aca itu benar-benar do the best kayak gitu kan, do the best banget kayak gitu kan sampai sekarang dan itu yang akhirnya jadi penelitian Aca sekarang kayak gitu kan di bawah sosiologi ya dan mungkin itu akan Aca bawa nanti untuk selanjutnya nih di kelas 11 mungkin? Iya kemungkinan aku bakal meskipun masih ada revisi gitu-gitu aku kayaknya bakal ngambil dari situ atau mungkin kalau misalnya yang judul itu nggak diterima, aku bakal sedikit ngambil tetap dari parenting. Oke. Nah, sekarang kan Aca kan di boarding nih ya. Sekarang kan Aca di boarding, jauh dari keluarga kayak gitu kan. Berarti kan guru atau ustadz di sini tuh kan adalah sosok pengganti ya sementara gitu kalau orang tua selama di rumah. Apakah dengan banyaknya treatment yang orang tua berikan ke Aca di rumah gitu kan, fasilitas, perhatian dan sebagainya walaupun mereka sibuk kayak gitu kan. Di sini apakah itu bisa tercover
dengan adanya apa guru-guru atau ustadz asrama yang ustadz di asrama Aca? Nggak sepenuhnya sih, karena nggak sepenuhnya ya. Treatment orang tua sama guru di sini tuh pasti beda kan. Pasti. Kayak mungkin wali asrama masih ada waktu gitu buat ngasih perhatian ke kita gitu. Cuma nggak sebanyak dibandingkan orang tua. Kayak mungkin 1 hari seminggu gitu, mereka bisa jenguk kita yang wali asrama tuh bisa 7 kali, berapa kali gitu. Cuma meskipun orang tua jarang banget ngejenguk, pasti mereka pas telepon pasti kayak, ayo kak kamu mau cerita apa hari ini gitu, ayo cerita soal ada gitu. Kedekatan emosional itu masih menganggap kalau mereka tuh hadir gitu, masih berusaha untuk hadir di saat itu, meskipun mereka pasti ada kesibukan. Kayak mungkin contoh minggu lalu itu kan masih PS5. Apa tuh? enggak, aku nggak main PS. Oh bagus, jangan. Ada aku yang main. Oh bagus. hadiah sunatan. Oh kok sunatannya dikasih hadiah ya guys? Itu uang sunatan. Kita uang sunatannya di kemana gitu ya? Wow. Iya. Lanjut. Kayak minggu lalu tuh itu masih masih di saat aku ujian kalau nggak salah. Semangatin. Terus mama papa tuh nanya, kak gimana kamu ujian? Baik nggak? Gini. Itu mama posisinya lagi meskipun mama nggak ngomong gitu. Latar belakangnya tuh backgroundnya itu masih di klinik, masih di tempat kerja. Jadi kakak gimana? Gini. Ada cerita nggak? Gimana dari ujiannya gitu? Yeah. Aku cerita, ma aku nilai matematika aku bagus, setidaknya nggak remet gitu. Oh iya, alhamdulillah. Terus gimana kimia itu presentasi bisa nggak? Bisa, tapi agak deg-degan dikit. Jadi retake lah 3 kali nggak apa kan ya. Habis itu kayak nilai bahasa Inggris sudah keluar. Aku belum tahu, tapi kayaknya insya Allah bagus deh. Soalnya aku juga ngerjainnya bisa gitu. Oh iya kayak gitu. Kamu tuh di rumah lebih dekat ke mana sih? Ayah atau ibu? Di rumah manggil apa? Mama papa. Uang jajannya 50.000. Enggak, aku enggak gitu. Oh, enggak. Karena soalnya biasanya strata panggilan orang tua itu menentukan uang jajan biasanya. Oh gitu ya. Itu ada studi ilmiahnya itu. Enggak juga sih. Kalau mamski papski itu di 2,5 lah. Aduh. Sehari itu minimal. Enggak ya. Banyak banget ya aku enggak. Mama sama papa di rumah tadi. Tadi gue mau nanya apa sih? Apa tuh? Tadi gue mau nanya apa sih? Lebih condong kemana? Udah mulai ngeblank nih, ingat orang tua di rumah. Apa saya pulang dulu ya? Waduh. Fokus ini mulai kangen orang tua. Jangan lupa ke orang tua. Iya. Aku lebih dekat ke mama sih. Ke mama ya? Ke mama, karena emang meskipun mama sering antara pulang sore atau nggak pulang malam, mama tetap ada gitu. Ya karena papa kan terbang, flight kayak gitu kan. Tapi walaupun lebih condong ke mama, kamu ke papa? Kan biasa kan perempuan itu, anak perempuan adalah milik ayahnya biasanya ya. Asik, ya. Ya kan, kekasih pertamanya perempuan, jatuh cinta pertamanya anak perempuan adalah ayahnya biasanya kan gitu kan. Kalau curhat-curhat lebih banyak ada juga ke ayah nggak biasanya? Iya pernah, kadang kayak, wah tau gak sih kakak tuh gini-gini tau di sekolah, aduh pusing banget gitu. Biasanya nih, ini biasanya nih ya, seorang anak itu tuh punya filter untuk menceritakan ini ke ayah atau ke mamahnya biasanya, ke ayah atau ke ibunya. Kamu biasanya kalau kalau ke cerita ke ibu itu biasanya cerita-cerita tentang apa? Pertemanan aku. Pertemanan. Sekolah aku gimana? Sekolah. Nilai aku gimana? Kalau di saat-saat urgent banget, aku kalau misalnya contoh nih, anak remaja nggak mungkin dong kita ngasih ke semua orang. Kadang aku cerita itu juga ke mama papa. Waktu SD juga gitu. Kemana? Ke mama atau ke papa biasa ceritanya? Ke mama, karena kalau ke papa aku bakal kayak mikir, aduh papa sih bakal kayak gimana gitu, takut marah-marah gini segala macam. Karena aku anak perempuan pertama gitu, aku mikir kayak, aduh, maaf ya pak. Terus. Kayak pertemanan, tentang sekolah gitu ya, tentang ya mungkin ada perasaan-perasaan. Iya perasaan gitu. Ya. Terus mungkin apalagi ya? Oh iya aku juga kadang cerita organisasi gimana aku di organisasi. Ke mama tuh ya. Kalau ke papa? Cenderungnya? Ke papa sekolah sih, paling cenderung banget sekolah karena sekolah. Maksudnya yang papa aku bisa sekolah karena papa. Jadi kayak papa pasti nanya gimana kan nilai. Alhamdulillah pak bagus. Gini-gini bagus. Ya aku bisa loh pengen ini. Oh ya oke gitu. Ya ke papa gitu ya. Gitu ke papa. Kamu dengan segala treatment orang tua yang udah luar biasa, treatmentnya orang tua Aca, mama papanya Aca yang udah luar biasa kayak gitu kan. Pernah nggak merasa kayak Aca itu ngerasa kayak tidak dimengerti? In the moment mungkin kayak
Kenapa aku nggak ngerti sih, ini maksud aku tuh gini. Gitu. Apa ya? Sudahlah gitu. Ada nggak ya? Aduh, aku ingat-ingat dulu. Pernah nggak kayak gitu-gitu? Mungkin kalau Kang Valdo sih banyak ya. Mau Kang Valdo aja kayak gitu, nggak usah ya. Mungkin waktu aku milih SMA. Kan aku di situ posisinya mondok kan. Itu kelas 8, kelas 9-an milih sekolah tuh. Aku sempet waktu itu tuh minta buat di sekolah IT aja biasa gitu, yang pulang pergi. Karena maksudnya teman-teman aku juga ternyata mereka banyak juga tuh yang pengen lanjutnya pulang pergi gitu ya. Tapi mama papa tuh bilang, kamu yakin Kak mau di sana gitu, mau pulang pergi gitu. Terus aku ikutan mikir juga jadinya. Iya ya, aku kan maksudnya waktu mondok dulu aku jarang banget ketemu sama orang luar, apalagi cowok gitu. Terus kalau misalnya aku sekali ngomong sama cowok tuh pasti aku bakal kayak iya gitu, pasti kayak gitu karena sejarang itu. Cowok juga di pondok aku tuh paling cuma ustadz yang paling aku sering ngobrol tuh paling itu doang gitu. Iya. Terus aku juga sempet nanya soal sekolah negeri yang kebetulan deket sama rumah. Karena maksudnya aku nggak mau gitu waktu SMA aku jauh lagi dari mereka gitu. Karena apa ya, 3 tahun cukup lah untuk jauh dari orang tua tuh aku mikirnya gitu. Terus mereka akhirnya mempertimbangkan hal yang aku pengen negeri. Tapi tiba-tiba mama papa bilang, enggak, mama papa nggak setujuin kamu di situ. Aku nanya dong alasannya, kenapa? Kan itu dekat sama rumah, aku bisa ngebantuin mama papa gini-gini. Terus kata mereka, enggak nanti kalau misalnya gitu takutnya kamu main HP terus gini-gini gitu. Terus bener-bener jaga screen time-nya ya. Terus mereka juga bilang di sekolah itu tuh sempat ada kasus, makanya mereka nggak mau aku di situ. Jadi mau nggak mau aku harus nyari sekolah boarding kan, antara boarding atau enggak mondok lagi gitu. Terus ya mau nggak mau aku milihnya boarding karena kalau mondok aku juga nggak tahu gitu mau kemana lagi, antara lanjut sekolah yang lama tapi aku bahasanya bisa dibilang pengen nyari pengalaman lain gitu. Jadilah aku milih ke sini. Nah itu pun mama papa masih masih ragu-ragu gitu mau ngasih aku ini tuh. Dan aku sempet nangis karena masalah milih sekolah itu. Tapi jadilah mereka kasih pilihan lain. Kamu mau di sini nggak Kak? Mau di sini nggak gitu. Sebelum kesini aku milihnya pengen ke Solo malah, jauh banget kan. Tapi mereka tuh bilang, papa tuh bilang gini, Kakak yakin mau di Solo gitu. Terus aku bilang, iya emang kenapa Pak gitu. Kejauhan kah? Terus kata papa, iya Kak, kamu nggak kasihan sama papa kalau misalnya ngejenguk ke sana jauh gitu. Terus aku di situ jadi gak enak dong ke mama papa. Terus aku juga maksudnya masih bisa dibilang terlalu kecil lah buat kalau misalnya pulang pergi tuh pakai kereta atau iya sih. Iya. Karena emang aku bisa dibilang kalau misal untuk jalan sama teman tuh pasti bakal harus izin sesusah itu gitu. Nggak sampai susah banget sih, tapi bisa dibilang agak susah. Banyak reportnya ya pas di jalan ya? Iya mah, ini aku lagi di sini sama si ini nggak ada cowok ya, gini ya, gitu pasti gitu sama kalau jalan tuh. Makanya itu jadi benar-benar hal pertimbangan sih, aku sempat nangis kejer karena itu. Tapi ya aku balik lagi aku mikir ya mereka ngelakuin hal itu untuk kebaikan aku gitu. Makanya mereka kayak gitu. Iya. Ya itu salah satu pikiran positif anak ya. Karena jarang ya maksudnya di tengah istilah strict parent ya. Istilah strict parent yang kok ngekang banget sih gitu-gitu. Itu kan karena faktor lingkungan juga, faktor pertemanan juga biasanya yang orang tua kamu gini banget sih. Enggak tahu nih orang tua gue gini banget gitu. Biasanya suka gitu-gitu kan. Lingkungan teman-teman aja di rumah enggak kayak gitu. Apa gimana? Alhamdulillahnya mereka sama-sama strict parent. Sama nih kita juga gitu. Jadi sama-sama susah izin. Enggak sih, aku punya teman SD yang kebetulan rumahnya deket sama rumah aku. Dan kalau misalnya kita mau main nih berdua, contoh kan dia juga cewek ya. Terus, Cak ayo main Cak gitu. Hah, nggak bisa nih, orang tua nggak ngebolehin. Katanya juga waktu itu mau jalan hari ini gitu. Kamu mah gitu, tapi udah deh nggak apa. Tapi kamu bisanya kapan gitu? Ntar deh aku aja yang izin katanya gitu. Terus kamu mau izin ke mama aku? Lah nggak apa-apa kan kita udah dekat katanya gitu. Lagian mama kamu juga kayaknya seneng kalau misalnya aku main. Oh ya udah kamu aja kalau kamu bisa mah ya nanti aku izin katanya gitu. Jadi alhamdulillahnya aku dapat temen tuh yang pengertian gitu. Mereka tuh paham situasi rumah aku tuh gimana gitu. Alhamdulillah banget, makasih teman-teman. Circle-nya positif. Alhamdulillah. Circle-nya positif, nice nih. Oke, Cak. Kan ini kan nilai parenting ini kan jadi salah satu
tugas ilmiah kamu ya di mata pelajaran sosiologi. Lalu kamu kan mencari tahu lebih jauh nih kan, mencari data mungkin atau informasi atau apapun lah yang kamu coba untuk gali informasi agar penelitian kamu jadi kuat kayak gitu. Karena dalam proses pencarian kamu nih, kamu menemukan ini nggak? Ada hal baru yang kamu bisa dapatkan dari oh ternyata parenting itu idealnya begini. Di luar dari orang tua kamu tadi ya yang kamu katakan di awal udah ideal banget kayak gitu-gitu kan, yang sudah baik banget, udah sempurna banget gitu. Karena setelah kamu menemukan itu tadi, ada nggak? Oh ternyata parenting yang bagus tuh kalau menurut teorinya begini, ada nggak kayak gitu-gitu? Waktu itu aku sempat pernah baca soal parenting ya. Ternyata parenting tuh bukan baik atau benarnya, bukan bagus atau nggak bagusnya, cuma gimana mereka mendidik anaknya tuh berhasil atau enggaknya gitu. Yang aku tahu tuh gitu. Iya. Dan ternyata emang setelah aku cari tahu gitu dari cerita teman-teman aku, orang-orang di sekitar aku, emang parenting kan pasti beda-beda. Ada yang kalau kata Angvalo tadi kayak parenting VOC gitu, itu kalau dikata orang tuh itu nggak baik gitu ke anak. Tapi ternyata ada juga anak yang berhasil dari parenting VOC itu gitu. Iya sih. Jadi indikator keberhasilan juga pun beda-beda ya gitu kan. Ada yang berhasil anaknya mencapai universitas tertentu gitu kan, atau kerja di perusahaan tertentu misalnya kan, atau punya target hafalan atau seperti apa misalnya gitu kan, atau dia juara UCL misalnya. Waduh. Tiba-tiba yang ketiga anaknya ternyata Erling Haaland. Aduh. Main bola. Tapi ini biar kita cair aja sih sebenarnya. Jadi selama kamu hidup bersama orang tua kamu sampai detik ini gitu kan. Ada satu momen yang mungkin orang tua kamu tuh larang gitu kan. Tapi pada akhirnya kamu mengerti sekarang kayak gitu. Dulu dilarang, tapi akhirnya kamu ngerti. Oh ternyata ini maksud orang tua aku dulu ngelarang aku kayak gitu biar aku jadi kayak sekarang. Ada nggak kayak gitu? Tadi yang waktu aku main keluar gitu. Iya. Jadi waktu aku ceritanya mau izin main sama teman-teman aku, tapi teman aku yang bawa motor. Di situ aku bilang kan, maaf Pak gitu, aku mau izin keluar sama teman aku, tapi teman aku yang bawa motor, gitu. Boleh nggak? Terus kata mama papa, sebenarnya mereka oke aja, tapi mereka diam dulu gitu. Siapa yang bawa motor? Si ini gitu. Terus ya udah sih gitu. Tapi kamu pulang nanti sama siapa gitu kalau misalnya dia pulang duluan. Terus aku bilang mungkin nanti kalau misalnya mama papa bisa jemput, tolong jemput aku atau mungkin nanti aku pulang sama dia gitu. Tapi itu ceritanya sebelum hari H izinnya. Karena biasanya aku kalau aku mau jalan pasti aku bilang dulu beberapa hari sebelumnya karena takutnya di hari H tiba-tiba aku nggak bisa gitu. Terus jadilah aku bilang kayak iya mah gini-gini gitu. Terus sama papa sebenarnya oke-oke aja, tapi tiba-tiba pas di H-1 gitu kalau nggak salah, mama papa bilang kayak, Kak udah nanti mama papa antar aja gitu. Terus aku yang sebenarnya pengen banget gitu ngerasa dibonceng sama teman aku yang kebetulan dia bisa naik motor gitu. Kenapa aku SMP gitu? tuh? Itu SMP. Jelas nggak dibolehin lah SMP. Terus aku kayak kenapa nggak boleh gitu? Tapi kalau emang teman aku nih emang boleh buat naik motor, cuma kalau aku kan belum dibolehin buat naik motor gitu. Iya. Ya emang aku juga nggak bisa sih. Terus jadi mama papa bilang kayak, udah nanti mama papa antar aja gitu. Papa bisa antar kok gitu. Kenapa? Aku bilang gitu. Udah nggak apa gitu. Dan ternyata mama papa tuh nyari tahu gitu tentang apa ya kayak kasus-kasus sebelumnya gitu. Terus pas aku SMA, pas kapan aku kalau nggak salah baru perpulangan tahun lalu, pulang dari CMS tahun lalu, tiba-tiba ada kecelakaan di depan mall dekat rumah aku. Nah disitulah aku baru sadar, oh itu kenapa mama papa nggak mau aku kayak gitu. Ya karena takut kejadian kayak gini juga. Iya, khawatir orang tua. Rumah kamu depan mall? Enggak banget, deket mall. Tapi lumayan deket lah. Kayak ini komplek aku, keluar gerbang, jalan, ada bundaran, pasar, kesana itu mall. Perumahan elit, fix. Tangerang sih. Perumahan elit, Tangerang, Bintaro. Bintaro, keren banget. Mall Bintaro. Enggak, bukan Bintaro, aku di
Cikupa. Cikupa Mall. Enggak tahu, ada ya? Enggak ada ya? Ada ya Cikupa Mall ya. Nah, berdasarkan apa yang udah kamu pelajari dan apa yang sudah kamu dapatkan sebagai anak dari orang tua kamu sekarang kayak gitu kan. Menurut kamu orang tua sekarang itu tuh yang paling penting ya, yang mereka harus lakukan ke anaknya di usia remaja adalah apa? Hal paling penting ya? Iya. Kalau untuk pengekangan atau larangan-larangan, apalagi di generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ini. Kamu gen apa nih? Aku Gen Alpha. Salah. Maksudnya aku Gen Z. Nggak terima. Aduh. Jauh banget, setengah harga bro. Setengah umur masa udah Gen Z sih. Kita kan Gen Z itu kayak. Kita Gen Z. Kamu Gen Alpha kali. Aku Gen Z terakhir. Nggak bisa. 2009. Ditolak. Kok gitu sih? Apa ya? Soalnya kamu pandemi masih SD, jadi kita nggak terima tuh. Oke. Maaf ya. Maaf, aku baru lahir 16 tahun yang lalu. Iya. Coba gimana? Kalau ya sebenarnya beda-beda sih dari parenting juga, cuma kadang anak zaman sekarang tuh mereka nggak suka banget yang namanya dikekang. Tapi aku juga ngambil sisi dari orang tuanya. Mereka ngelakuin itu untuk kebaikan anaknya sendiri gitu. Yeah. Makanya mereka kayak gitu. Cuma mungkin untuk zaman sekarang karena anak-anak lebih sering dikekang dibanding disemangatin. Maksudnya minimal kalau misalnya mereka mau ngasih aturan, mereka mau ngarang anaknya gini gitu. Satu, ya kasih alasan kenapa begitu. Atau setidaknya kalau misalnya contoh, kakak kamu harus bisa ranking 1 gini-gini, kasih semangat gitu. Jangan cuma pressure-nya aja yang dikasih, tapi attention sama affection-nya juga harus gitu. Attention dan affection ya. Yang garis banding gitu lah. Harus berimbang Yes. gitu ya. Nah, kita mungkin akan ngebahas lebih ke arah sekarang dari sisi boarding ini ya. Ini pertanyaan pribadinya Kang Valdo sih sebenarnya. Tadi kan kamu bilang tidak sepenuhnya kan sebelumnya kan di sini tuh bisa mewakili orang tua dan tapi bukan berarti mereka tidak bisa menggantikan tugas mereka gitu. Tidak bisa, bukan berarti mereka luput sama tugasnya mereka gitu kan terhadap tanggung jawab mereka mengawasi setiap anak-anak yang ada di sini ya. Kita paham lah yang diawasin itu bukan Aca doang kayak gitu kan. Kalau di rumah kan cuma bertiga tuh ya kan. Lagi pula itu kan anak kandungnya orang mama papanya Aca, jelas kan perhatiannya pasti karena emosional, karena dekat dan karena memang anak gitu kan. Nah kalau di sini kan memang bahasanya apa ya? Semua anak kayak gitu ya. Jadi fokus akan terpecah. Aca pernah nggak sih kayak curhat sama pembina asrama gitu-gitu? Iya pernah karena kebetulan. Dan responnya gimana setelah itu? Responnya cukup baik kalau sesuai sama yang Aca harapkan gitu. Kayak mungkin contoh Aca cerita soal keluhan selama di asrama itu seperti apa. Nah, gini gitu. Ada yang kurang nyaman gitu-gitu. Terus mereka menanggapinya bagus. Mereka menanggapinya ya apa Aca, ya? gini gitu. Ya jadi sejauh ini oke-oke aja gitu. Oke aja ya. Oke aja. Tapi apakah ada rasa nggak betah kah mungkin? Karena kan beda ya pesantren sama boarding ya. Mungkin pesantren lebih banyak kegiatan, kalau boarding kan kayak sekarang ini lebih santai ya. Nah ada ngerasa kayak nggak betah, bosen, karena nggak ada kegiatan di sini. Jarang ada kayak gitu-gitu. Terus beradaptasi sama teman-teman, sama pembina asrama, kangen sama orang tua gitu-gitu ada nggak? Mungkin karena dari sebelumnya aku udah mondok, jadi kalau untuk adaptasi aku udah aman. Aman ya? Masalah juga karena aku mikir ya, masa sih sekolah boarding nggak ada masalah soal pertemanan sekolah, nggak mungkin gitu. Tapi kalau untuk apa tadi yang nggak betah, aku sejauh ini baik-baik aja karena ya mungkin karena dari pengalaman 3 tahun yang lalu yang aku mondok SMP juga kan itu awalnya aku juga nggak betah gitu. Tapi selagi waktu berjalan dan aku ikut berkembang, ikut beradaptasi di lingkungan itu, aku jadi mikir kayak ya orang tua udah ngasih ini, masa aku mau rengek-rengek untuk keluar gitu. Jadi Aca ini bener-bener ini ya, maksudnya anak yang diberikan banyak treatment sama orang tuanya tapi nggak manja gitu loh. Ya kan? Nggak manja, tapi dia justru malah dengan adanya itu dia memanfaatkan privilege tersebut agar menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih mandiri. Alhamdulillah. Kayak gitu loh. Maksudnya jarang.
jarang ada yang punya, ya mungkin nggak jarang banget, tapi maksudnya kalau kita hitung perbandingannya bisa lebih banyak yang memanfaatkan privilege orang tua untuk sesuatu yang seenaknya kayak gitu kan, sehingga dia jadi kurang terkontrol di luar. Tapi Aca itu justru malah enggak kayak gitu. Semakin diberikan treatment sama orang tua, semakin tahu caranya berterima kasih. Ya kan? Alhamdulillah. Nah itu tuh cara orang yang Kang Waldo penasaran itu adalah bagaimana gitu kan agar konsep tahu cara berterima kasih ini tuh ditanamkan ke dalam diri Aca. Karena kan nggak mungkin dong. Tiba-tiba dari lahir gitu kan udah aku harus berterima kasih sama orang tua aku sudah melahirkanku nih dalam bedongan gitu kan, nggak mungkin kan kayak gitu kan. Udah punya mindset kayak gitu. Itu gimana pelatihannya? Apakah sama Baraka DM juga? Oh waduh. Enggak sih. Enggak. Lanjut gimana? Dari kayak yang aku bilang, parenting orang tua aku kan udah cukup baik gitu. Dan semakin aku bertumbuh dewasa, maksudnya bukan dewasa, bertumbuh jadi anak remaja gitu. Dengan kasus-kasus yang ada di zaman sekarang, aku jadi berpikir kalau orang tua aku udah ngasih yang benar-benar terbaik yang bisa mereka lakuin. Semua orang gak ada yang sempurna. Tapi orang tua aku tuh udah berusaha untuk selalu ada, untuk selalu hadir. Dan jadi aku berpikir kayak dengan cerita teman-teman aku yang bisa dibilang ada beberapa teman aku yang bukan homesick, apa namanya? Broken home mungkin ya. Aku jadi berpikir aku udah dikasih segini baiknya sama orang tua aku. Masa aku sedurhaka itu buat gak berterima kasih untuk setidaknya menganggap kalau mereka tuh hadir di kehidupan aku gitu. Jadi aku kayak kalau nggak berterima kasih, mungkin aku nggak bakal bisa kayak gini gitu. Jadi aku benar-benar terima kasih sama kedua orang tua aku yang mereka tuh meskipun sesibuk itu, mereka selelah itu, mereka tuh nggak ada yang namanya enggak untuk anaknya. Dan aku benar-benar bersyukur itu punya kedua orang tua yang selalu ada buat aku. Gitu. Keinjak kaki sendiri. Tiba-tiba gitu. Sulit banget. Nah, Cak, ini karena kita di boarding ya dan ada asrama gitu ya. Ada banyak guru juga di sini gitu kan. Kita mau coba sedikit main ratingan gitu ya. Asik. Mungkin ratingannya adalah bentar. Oh ya, silakan. Jadi kita lanjut ya. Oke, karena kita sekarang di asrama dan kita lagi bicara parenting, mungkin kita sama kayak yang sebelumnya Aurel, tapi kalau sebelumnya kan Aurel itu bicara soal guru yang paling dia suka gitu kan selama di sini gitu kan. Bukan disuka yang metode pembelajaran paling dia sukain ya gitu kan. Nah, mungkin sekarang 3 guru versi Aca yang bisa dibilang apa ya? Benar-benar mendekati sebagai sosok orang tua Aca di rumah. Wow. Ya tanpa ini ya, maksudnya mengurangi rasa hormat sama guru-guru yang lain di sini ya. Kita semua sayang sama semua murid di sini, sama semua siswa-siswi kita di sini. Kita semua sayang, kita semua pengen yang terbaik buat semua siswa-siswi CMS ya gitu kan. Tapi yang namanya pribadi kalau udah bicara ranah personal nih kan, biasa suka ada ketercondongan, ya kan. Pastilah ada ya. Aca tahu ya bahwa semua guru, semua ustadz pasti semua tahu bagaimana caranya memperlakukan setiap siswa di sini kayak gitu kan. Tapi secara pribadi Aca 3 dari yang nomor 3 sampai nomor 1 yang paling ini kalau curhat apa-apa kayaknya ke ibu ini atau ke ini ustazah ini deh kayak gitu. Dari nomor 3 dulu. Siapa dan kenapa? 3. Apa ya? Nomor 3 aku bakal pilih Pak Raffi. Pak Raffi ya? Pak Raffi ini sebagai pembina asrama cowok ya? Iya. Ya, tapi dia sebagai penanggung jawab asrama juga ya? Yes. Ikhwan Ahwat gitu ya? Oke. Terus kenapa Pak Raffi? Pak Raffi emang aku tuh gak pernah curhat ke beliau, cuma aku rasa beliau tuh tipe orang yang ngasih tahu tuh pas gitu sama aku. Pas banget. Gak terlalu menghakimi, gak terlalu lemah lembut, jadi pas gitu. Ngasih taunya pas. Kita sadar dibuatnya gitu jadinya. Jadi kayak, beliau ngomong bener kok gitu. Kita nggak boleh merasa kalau kita yang paling benar. Beliau emang benar ngomong kayak gitu. Jadi gitu. Oke, Pak Raffi. Kedua, Kak Aya. Kak Aya ini pengabdian bukan sih? Iya, pengabdian. Pengabdian kan? Yes, pengabdian. Iya.
Udah mau keluar. Oh iya? Ya, nggak lanjutin lagi. Oh, kapan rencananya terakhir? Ya, nanti wisuda Kak langsung. Oke, lanjut. Kak kenapa? Kak Aya bisa dibilang sosok kakak buat aku. Sosok kakak, karena kamu anak pertama ya, jadi nggak ngerasain sosok kakak ya. Dan aku masuk sini tuh lumayan deket sama Kak Aya, karena kebetulan bisa dibilang sefrekuensi gitu. Sama-sama Gen Z, sama-sama anak muda gitu yang kebetulan Kak Aya pengabdian, aku anak baru. Jadi kita masih sejalan gitu, cuma beda 4 tahun kalau nggak salah. Kak Aya 2005, setahu aku. Terus kita cerita-cerita dan kalau aku curhat juga Kak Aya menanggapinya oke gitu. Mau curhat soal apa gitu. Soal orang tua iya, pertemanan iya, sekolah iya. Atau mungkin soal perasaan aku sama cowok juga iya. Jadi aku nyaman cerita ke Kak Aya gitu. Yang di nomor 1? Nomor 1, Bu Rizka. Wow. Sebagai wali kelas 10 yang sangat aku sayangi dan sangat aku cintai. Beliau bisa dibilang akhir-akhir ini sangat amat sibuk ya. Apalagi merekap rapot. Pasti sibuk banget. Tapi beliau meskipun sibuk itu, beliau tuh keren gitu. Beliau tuh masih kayak, ayo Aca kamu gini. Aduh Naura itu belum gini. Aduh Syifa ini segala macam. Aduh Evan belum. Jadi beliau tuh masih bisa mengurus kita di antara kesibukan beliau gitu. Jadi aku tuh salut banget sama Bu Rizka karena emang Bu Rizka tuh se-effort itu buat kita gitu. Representatif mama kamu banget ya. Sangat mama itu makanya kayak wah beliau tuh mama gitu. Gitu. Itulah kenapa aku sayang tuh sama Bu Rizka. I love you Bu Rizka. Itu dia. Ya, ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Ada nggak pesan buat para orang tua di luar sana mungkin ya kepada kepada kita anaknya gitu kan, dari sudut pandang seorang anak. Oke, izin ya Ayah, Ibu, Bunda kalian yang nonton podcast kali ini. Aku Aca dari kelas 10 cuma mau berpesan kalau sekiranya kalau memang Bunda dan Ayah sekalian merasa kalau kalian itu sudah memberi yang terbaik ke anaknya, tapi anaknya masih belum, atau menurut kalian anak kalian masih belum menjadi yang terbaik gitu. Tolong banget untuk tidak dikekang, jangan dipaksa kalau misalnya anak itu nggak mau. Karena itu tuh bisa berpengaruh ke mental mereka, gitu loh. Sebagai Aca yang alhamdulillah kedua orang tua aku ngasih parenting tuh baik, ngasih parenting tuh bagus, yang menurut aku bagus dan alhamdulillah aku bisa jadi pribadi yang seperti ini. Aku tuh merasa di saat ini orang tua zaman sekarang mereka tuh banyaknya tuh mengekang gitu, bukan memberi semangat, memberi ruang. Keren. Gitu. Dan itu tuh bisa berpengaruh. Kalian jangan mempersalahkan anak kalian tuh kena mental gara-gara temennya, gara-gara mungkin dia bergaul sama si A, si B. Itu bisa jadi juga karena kalian, karena beliau-beliau sekalian gitu. Jadi jangan selalu mempersalahkan peran temannya, tapi tolong introspeksi diri kalian sendiri. Bukan berarti parenting kalian kurang baik atau kurang bagus. Cuma anak zaman sekarang mereka bisa dibilang terlalu lemah lembut untuk dikekang seperti itu. Bukan seperti zaman kalian. Tolong jangan samakan di generasi kalian gitu. Jadi tolong untuk ibunda, ayah sekalian yang di luar sana, saya harap kalian bisa lebih mensupport anak kalian yang mungkin menurut kalian masih kurang gitu. Okay. Itu aja sih. Kamu terakhir kali ketemu sama mama papa kapan? Bulan lalu. Bulan lalu. Oke, semoga nanti bisa bisa bertemu lagi bulan ini ya. Amin. Apa berharap apa? Ada orang tua datang gitu kan? Udah sering ya gitu, udah sering. Maaf apa sibuk. Oke, terima kasih Aca udah ngobrol bareng sama kita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton, semoga bisa mendapatkan manfaatnya dari sharing-sharing kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di konten Ruang BK selanjutnya. Bye bye. Bye bye.